Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Karim Pramesta Purba dengan NIM 2018-230198. Hari ini saya akan membuat video tentang alat dan bahan yang saya gunakan untuk pembuatan alat untuk tugas capstone. Di sini untuk skematik alatnya dan alat dan bahannya di sini sudah saya buat. Untuk rangkaiannya terdapat dua sensor ultrasonik, satu microcontroller, tiga relay. Relay di sini berfungsi untuk menjadi pelontar pakannya. Lalu relay di sini untuk pompa isi, dan relay yang ini menjadi pompa kuras dengan input daya 220 volt. Untuk source code-nya di sini berfungsi untuk mengkoneksi antara Arduino dengan Ding untuk koneksi cablingnya. Lalu ini untuk library yang digunakan. Lalu ini untuk eh, memasukkan ID password untuk ke dalam WiFi yang berada di microcontroller ya. Lalu ini define pompa isi D3. Yang dimaksud D3 ini adalah pin yang digunakan pada microcontroller yaitu pin D3. Lalu di sini ada define echo pin. Ini di sini tuh ada 4 karena menggunakan dua sensor ultrasonik. Echo pin itu untuk mantulin suara. Nah, dia berada di D8. Untuk triggernya ditaruh di pin D0. Untuk ultrasonic yang kedua berada di D6 dan triggernya di D7. Long duration untuk menghitung jarak bolak-baliknya sensor ultrasonik. Jadi jarak pantulnya. Lalu di sini integer tinggi sensor area 31 karena ketinggian sensor ultrasonik ke dasar kolamnya yaitu 31 cm. Untuk tinggi sensor pakannya 13 cm. Lalu tinggi kolam 24. Tinggi kolam tuh maksudnya tinggi yang diinginkan. Jadi total tinggi keseluruhan 31, jadi saya set di 24 untuk menentukan ketinggian air yang diinginkan. Lalu di sini ada batas isi. Batas isi fungsinya ketika ketinggian berada di 22, pompa pompa isi akan menyala sampai mengisi air sampai ketinggian 24 cm. Lalu di sini ada batas kuras. Jika ketinggian air melebihi 26 cm, maka air akan secara otomatis buang sampai mendapatkan ketinggian 24 cm. Lalu kuras.
Lalu di sini ada pompa isi sampai dengan satu. Ini maksudnya pompa isi low ini ketika low pompa akan aktif. Lalu jika pompa isinya berada di high, maka pompa isinya akan mati. Kalau di low, pompanya akan menyala. Di sini juga sama. Nah, di sini function untuk mereset Wi-Fi-nya, yaitu ada di sini. Di sini, reset Wi-Fi. Jadi aplikasi ini kebetulan dari Blinknya belum ada untuk reset Wi-Fi. Jadi kalau mau merubah Wi-Fi-nya masih belum ada tools-nya. Jadi saya yang mengambil dari library Wi-Fi Manager untuk membuat function untuk reset Wi-Fi-nya. Sama. Hmm, eh, Lalu di sini ada voice check sonar untuk trigger pin 1 berada di low yang berarti pompa menyala, lalu akan memantulkan eh, bolak-baliknya itu sebanyak 2 mikrosecond. Lalu setelah itu mati. Ya, kalau yang ini sebanyak 10 mikrosecond. Lalu di sini tinggi air sama dengan tinggi sensor air dikurang sensor air. Yang maksudnya tinggi sensor air itu maksudnya tinggi sensor ultrasonik, letak sensor ultrasonik ke ke dasar kolamnya untuk menghitung ketinggian air. Lalu pakan, tinggi sensor ultrasonik yang berada di tempat pakan dikurang ketinggian tempat pakan ya. Di sini function untuk sensor ultrasoniknya, OET cek sonar. Ya, maaf. Oh ini untuk sensor ultrasonik dalam untuk ketinggian air ya. Di sini sama masih jikalau pompa akan menyala, jika high pompa akan mati. Di sini else if tinggi air jika melebihi sama dengan batas kuras, maka pompa akan mati. Lalu pompa kurasnya akan menyala. Jadi jika tinggi air yang melebihi apa ketinggian air yang udah ditentukan,
maka pompa kuras otomatis akan membuang airnya untuk mendapatkan 24 cm yang tadi di atas. Itu untuk mendapatkan ini 24 cm. Jadi jika ada batas kuras yang melebihi, pompa kurasnya akan aktif dan membuang hingga ketinggian 24 cm. Jadi, hmm, di sini untuk dengan Ride V7 maksudnya V7 ini virtual pin. Jadi bukan pin yang berada di microcontroller ya. Jadi ini hanya virtual pin yang berada di Blink. Ini untuk yang reset WiFi. Untuk sisinya parameternya. Nah, di sini jika tinggi airnya kurang dari batas sisi, maka pompa otomatis akan menyala. Pompa yang menyala adalah pompa isi karena tinggi airnya kurang. Lalu di sini jika melebihi, pompa kurasnya yang akan menyala. Maaf, di sini tinggi air melebihi batas kuras. Berarti pompa isinya mati, pompa kurasnya menyala. Lalu jika tinggi airnya sama dengan tinggi kolam, maksudnya ini 24 cm dan 24 cm, maka pompa tidak kedua pompa akan mati. Ini untuk void check suhunya, untuk sensor suhunya. Di sini untuk di void setupnya, ini untuk koneksi antara Blink ke microcontroller ya. Untuk ke WiFi-nya. Lalu ini untuk koneksi apa jalurnya untuk input dan outputnya. Lalu void loop. Nah, void loopnya di sini kenapa Blink Dotran dan timer Dotran karena untuk loopingnya berada di aplikasi Blink. Jadi untuk penjadwalannya bisa langsung di sini, di automation. Contohnya pompa pakan pagi. Nah, di sini akan menyala setiap jam 9 pagi. Nah, untuk penjelasan aplikasinya, di sini akan memunculkan satu grafik suhu airnya setiap jam ya. Lalu ini untuk menentukan tinggi airnya sekarang kosong, tangki pakannya kosong. Lalu untuk menyalakan pompa pakan secara manual dan menyalakan pompa isi secara manual, pompa kuras secara manual,
Dan ini kalibrasi sensor fungsinya adalah jika mengganti kolam sensor ultrasonik tinggal dipasang lalu pencet kalibrasi sensor. Lalu otomatis akan mengkalibrasi sensor ultrasonik akan mengkalibrasi ke tempat yang baru. Di sini batas isi itu batas terendahnya, tinggi yang diinginkan, lalu batas kuras jika air melebihi ini, pompa kuras akan menyala. Lalu di sini dari set wifi-nya berfungsi untuk diskoneksi, untuk mendiskonek blink ke wifi-nya. Kemudian presentasi untuk alat pakan otomatisnya. Berikutnya akan saya tampilkan alat untuk pakan otomatisnya. Ya, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan alat apa saja yang ada di perangkat saya. Jadi di sini terdapat 3 pompa, yang satu pompanya untuk buang air dan yang satu untuk masukin air, dan untuk pompa yang ini saya modifikasi untuk jadi pelontar pakan. Lalu terdapat sensor ultrasonik di dalam sini untuk mendeteksi jumlah pakannya. Lalu ini ada sensor suhu di sini. Lalu di sini ada, saya pisahkan untuk connect ke microcontrollernya, supply powernya. Ini untuk pakan, ini untuk isi sudah saya tandai, dan ini untuk kuras. Lalu untuk aplikasinya, sekarang suhu menunjukkan 31 derajat. Berarti harusnya sekarang ada notifikasi dari Blink. Nah, ini kita bisa lihat suhu di atas 30 derajat. Jadi untuk jika suhunya berada di atas 30 derajat, dia akan muncul notifikasi di sini. Ya, lalu ke sini lagi. Sini saya akan mencoba simulasi pakan otomatisnya. Lalu saya akan ke automation, pompa pakan pagi. Nah, di sini kan saya atur jamnya, sekarang jam 5.28. Akan saya ganti jadi 5.29. Saya save. Lalu untuk pakannya pada saat jam 5.29, di sini kan masih 5.28, dia akan menyala dengan sendirinya. Lalu saya jelaskan sedikit sebelum alatnya menyala. Di sini ada, bentar. Ini ada tinggi air, sensor tinggi air. Ini sensor ultrasonik. Bos, ini lihat aja. Ini jika saya tutup ketinggiannya, ini saya sini dulu. Pokoknya sudah menyala otomatis. Ini saya sudah saya set. Pada saat menyala dia akan melontarkan pakannya melalui lubang ini. Lubang ini. Oke, lalu untuk sensor tinggi airnya, ini tinggi air sekarang 0. Kan sensor ultrasoniknya berada di dalam tandon airnya. Ini kan saya ada dengan tangan. Dan sekarang 18 cm, 23 cm. Lalu ini semakin dekat 28.
sudah menutup. Ini akan saya jauhi 05, 17, 14, 11. Lalu ini saya akan ngetes di otomatisnya. Nah, otomatis pompa isi akan menyala karena kondisi 0. Lalu jika saya tutup, jika saya tutup, pompa kuras akan menyala karena melebihi 29 cm. Jadi akan bergantian. Baik, selanjutnya akan saya simulasikan untuk air ya. Ya, jadi sekarang untuk air sudah saya isi. Harusnya mana ya? Airnya sudah diisi, ini tinggi 22 cm. Ini di sini 22 cm. Sekarang pompanya semua nggak bekerja ya. Berarti kan kalau untuk batas isinya 22 cm, jadi kalau 22 cm dia akan mengisi sampai 24 cm. Coba kelihatan nggak? Nih 24 cm dari 22. Jadi terus batas kurasnya adalah di 26 cm. Kelihatan nggak? Jadi 26 cm. Nah, sekarang otomatisnya kan saya nyalakan agar dia mengisi sampai 24 cm. Nah, otomatis jika otomatisnya menyala, pompa isinya akan menyala gitu. Sini. Nah, sekarang kita tunggu sampai mencapai 24. Ya, sekarang ketinggian air sudah berada di 24 cm. Di sini bisa dilihat. Ini 24 cm. Otomatis masih menyala, tapi sudah tidak ada pompa yang bekerja karena ketinggian sudah mencapai 24 cm. Lalu simulasi selanjutnya akan saya buat, saya isi airnya sampai 27 lah untuk menguji apakah pompa kurasnya menyala atau tidak. Nah, selanjutnya saya akan skip sampai sudah 27 cm sambil mengisi airnya lagi. Ya, setelah saya isi pompa isi sampai 27, saya akan berhentikan. Lalu saya akan menyalakan otomatis, yang berarti harusnya kalau saya nyalakan otomatis, yang bekerja adalah pompa kurasnya. Otomatis ya bekerja pompa kuras. Bisa kita lihat begini. Ini dia akan membuang air dari dalam untuk ini, dari dalam, pompa yang di dalam. Ya, saya akan stop dulu karena airnya penuh. Yes, jadi sekian untuk pakan otomatis dan ketinggian air dan sensor suhunya. Karena di sini sudah selesai, sensor dapat bekerja sampai 26. Saya tidak sempat sampai 24 karena untuk pembuangannya sudah penuh, jadi tumpah, takutnya terkena kabel, jadi saya berhentiin. Saya lupa untuk ngosonginnya. Mohon maaf atas jika ada kekurangan. Saran dan untuk mengembangkan alat sangat dibutuhkan dalam penelitian ini. Terima kasih untuk Pak Adam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.